Hai, welcome to Artokels. Apa betul ya bahwa wanita yang divonis dokter tidak bisa hamil atau yang rahimnya sudah diangkat, itu artinya kalau di atas ranjang menjadi liar dan ganas? Soalnya banyak kasus begitu, atau menurut kamu hanyalah mitos semata? Hari ini saya ajak kamu ke Provinsi Binh Thuan di negara Vietnam, tepatnya ke kota Pan Thiet, di mana wilayah tersebut terkenal dengan keberagamannya, terkhusus dalam beribadah. Pemeluk agama Buddha, Hindu, Islam, dan Katolik hampir sama banyaknya dan hidup berdampingan dengan sangat baik. Kita kenalan dengan seorang wanita kelahiran tahun 1986 yang bernama Dewi Nam Tuyet, yang dari namanya aja kayak familiar. Jadi neneknya dari pihak mama merupakan orang Jakarta. Dia yang ngasih nama Dewi, namun perempuan itu lahir dan tumbuh dewasa tetap aja di negara Vietnam. Keluarga besarnya ada di kota Haiphong dan sejak remaja, Dewi ini sudah pinter bikin coklat yang kemudian membuka bisnis sendiri dengan menjual coklat, permen, dan roti manis. Dia sebenarnya punya gelar sarjana bidang ekonomi, tapi lebih suka membuka usaha daripada jadi budak korporat. Dewi menikah pada tahun 2016 yang kemudian suaminya ngajak pindah ke kota Pan Thiet karena kerja di wilayah tersebut. Kehidupannya lumayan bahagia di tahun pertama. Ternyata baru ketahuan di 2017 bahwa perempuan tersebut punya permasalahan pada rahimnya yang tidak sehat dan wajib diangkat untuk menghindari penyakit melebar dan merusak bagian tubuh lainnya. Sedih sih emang, bahkan berobat hampir setahun tapi nggak ada harapan untuk bisa memiliki keturunan dari benihnya sendiri. Harusnya sang suami mah nemenin ya, karena kan punya anak nggak harus dari rahim istri. Bisa aja adopsi kalau memang saling cinta sama pasangan. Tapi tidak bagi suaminya yang kemudian Dewi dicerai tanpa bisa memilih opsi lain untuk mempertahankan rumah tangganya. Sejak bulan April 2019, akhirnya resmilah dia menjanda. Sang suami menikah lagi sama wanita lain dan tinggalnya masih deket-deket situ, berjarak sekitar 5 km. Sementara Dewi ngebeli rumah sederhana dengan cara mencicil lalu menghidupi dirinya sendiri dengan cara berjualan coklat, permen, dan juga mie rebus poga, yakni semacam mie ayam ala Vietnam berkuah bening yang semuanya ini diperdagangkan via online dari Zalo serta aplikasi makanan lainnya. Ganggu 40 detik untuk ngasih info menakjubkan. Rangkaian kisah kejahatan dengan modus beragam mampu bikin bulu kuduk merinding hanya di channelnya Mabar Kriminal. Dari yang paling mencekam sampai membagongkan, semua lengkap disajikan dalam bentuk video dan footage yang naikin hormon epinefrin kamu dari ujung kaki ke ujung kepala. Simak secara komplit dalam video panjang dan pendek yang tersaji perlahan tapi bikin bergidik di channelnya Mabar Kriminal. Pokoknya di subscribe aja dulu supaya makin kenal dan sayang sembari menikmati kisah kejahatan beragam di channel Mabar Kriminal. Sebagian orang sekitar bilang bahwa Dewi merupakan pribadi yang suka menggoda tapi asik. Apalagi semenjak bercerai, makin rame aja mulutnya jago ngegosip sana sini. Bareng sama temen-temennya hobi nongkrong dan foto-foto dimanapun serta kapanpun. Bahkan sekarang dia punya circle khusus bagi wanita-wanita yang gagal dalam berumah tangga. Mungkin temen-temennya udah pada gak malu ya cerita bahwa mereka punya gebetan sana sini, lagi ngerayu pria-pria muda atau sedang dekat dengan para hidung belang yang berkantong tebal. Tapi bagi Dewi hal tersebut nggak boleh disebarluaskan, nggak boleh diketahui halayak ramai. Nakal sih bisa aja, tapi jangan sampai ketahuan sama siapapun. Harus main cantik dan rahasia supaya tidak terjadi kekacau balauan. Kenapa dia bisa beda dengan kawan-kawan lainnya? Karena bukan tipenya laki-laki berondong yang cuma morotin duit, bukan tipenya juga yang tua bangka ngandelin uang padahal mulutnya bau dan otaknya kotor. Tipe yang paling diidamkannya justru adalah laki-laki sebaya yang sudah memiliki istri dan anak. Entah kenapa tantangannya lebih gede, bikin penasaran dan hasratnya lebih menggebu.
Salah satu yang sering digodanya adalah Jerry Dat usia 32 tahun yang merupakan penjual sandal dan sepatu kulit sekaligus jadi kurir makanan yang sering ngambil orderan coklat dan mie rebus Poga dari tempatnya Dewi. Jerry sudah menikah dengan Kauni Hui selama 4 tahunan namun belum juga dikaruniai anak, termasuk pasangan yang saling setia meskipun hidup mereka serba pas-pasan. Di rumah tempatnya tinggal ada juga ayah mertua Jerry yang bernama Pak Edi Ut Hui usia 72 yang sering sakit-sakitan namun bawelnya nggak ketulungan. Ya namanya udah tua kali ya, jadi sifatnya kembali seperti anak-anak yang manja dan susah diatur. Setiap keinginannya wajib diturutin dan kalau dilawan udah jelas suka ngambekan. Kurang baik apa ya si Jerry ini, tetap setia meskipun istrinya belum bisa ngasih keturunan. Bahkan ayah mertua sering nyusahin dan ngomel aja dirayu-rayu sama dia. Ini juga yang jadi alasan kenapa setiap ngejemput orderan makanan di tempatnya Dewi disempetin curhat sama perempuan itu untuk melegakan kegundahan hati. Dewi mah pendengar baik, bahkan sering ngasih makanan juga ke Jerry. Sejak bulan Juli 2019, Jerry malah sering ngomong ke istrinya bahwa masakan yang dibuat oleh Dewi itu rasanya enak banget. Coklatnya juga gurih, bahkan harganya cukup terjangkau. Orangnya pun manis, dia juga ramah dan gak pernah menganggap kurir sebagai pribadi yang jorok dan ngeselin. Berbagai bentuk pujian selalu dilontarkan, bahkan hampir 24 jam nama Dewi mulu yang diucapkan, kayak gak ada aja hal lain yang bisa diomongin. Makanya Kauni curiga dan mulai mencari tahu mengenai Dewi yang ternyata gak buka toko, jualan online dikerjain di rumah, baik coklat, permen, serta mie rebusnya. Jaraknya juga nggak jauh dari kediaman mereka, sekitar 3 km. Ada info juga dari warga lain bahwa setiap kurir atau driver food pasti disuruh masuk ke dalam rumah untuk nunggu pesanan dibuat. Ini makin memperkuat feeling Kauni bahwa suaminya suka nongkrong di situ juga sampai jadi demen sama Dewi. Dia pun dengan ligatnya mengecek handphone Jerry, tapi nggak ada sih hal yang mencurigakan. Cuma sebatas info ngambil pesanan 10 menit lagi atau nanyain jarak antar untuk pesanan customer pagi. Hingga di suatu malam Kauni terkaget saat suaminya yang lagi tidur ngigau nyebut nama Dewi sembari mengatakan bahwa kulit Dewi dan juga lehernya sangat lembut bagaikan sutra dan harum seperti aroma jasmin. Sang istri pun semakin yakin bahwa ini semua lebih dari sekedar urusan mengantar makanan. Pada Selasa siang tanggal 30 Juli 2019, Kauni ngikutin suaminya yang bilang mau ambil pesanan ke tempat Dewi dan sempat menunggu 15 menit di luar pagar. Karena sang suami nggak keluar juga sampai hampir setengah jam, Kauni pun langsung melabrak kediaman Dewi yang kaget saat perempuan itu nyelonong masuk nyariin suaminya. Nampaklah Jerry sedang tidur lelap di kamar depan tanpa menggunakan atasan yang langsung dibangunin lalu dimarahin oleh sang istri. Kauni nangis sambil mukul lelaki tersebut karena ternyata nggak ada orderan yang mau diantar. Jerry cuma megangin kepalanya sambil bilang pusing dan langsung ikut pulang bersama Kauni dengan menaiki 2 motor yang berbeda. Sampai di rumah ternyata ayah mertuanya, Pak Edi, juga ikutan marah dan hampir mukul menantunya pakai papan penggilesan. Suaminya cuma beralasan tadi emang ada pesanan yang mau diantar, tapi ternyata langsung dibatalin. Malah keenakan makan mie ayam bikinan Dewi lalu ngantuk dan tertidur. Dia bersumpah tidak melakukan hal yang aneh sama perempuan tersebut. Namun Kauni dan ayahnya nggak percaya, makanya melarang Jerry untuk kerja sebagai kurir lagi. Fokus ajalah jualan sandal dan sepatu di toko meskipun pembelinya sedikit. Kauni lebih lega rasanya kalau sang suami tidak lagi berurusan sama si Dewi itu. Pertengahan bulan Agustus 2019, ternyata selang 2 rumah dari kediaman Dewi, ada tetangga baru bernama Vando Kuin, usia 35 tahun, yang tinggal sendirian dan bekerja sebagai teknisi lapangan PLN wilayah Pantiet. Vando sudah menikah dan punya seorang anak, tapi di luar kota ya, di daerah Hwada. Dia cuma 4 bulan aja kok ngontrak dekat rumah Dewi karena proyeknya emang tidak lama. Orangnya menarik dan pintar. Beberapa kali juga pesan makanan khususnya mie rebus dari Dewi atas rekomen tetangga lain. Wanita ini menyukai Vando karena nada bicaranya lembut serta berwawasan luas. Bahkan pria tersebut suka berbagi nasihat berhubungan sama agama yang bikin hati Dewi makin teduh saat berada di sampingnya. Pokoknya sama-sama saling nyaman. Awalnya janda itu ngasih kode-kode nakal dan pernah pura-pura pingsan di paha Vando yang ternyata nggak ngaruh apa-apa. Tidak tergoda sama sekali hingga bikin Dewi mulai kesal. Sampai kemudian dia punya ide di saat Vando mesen mie rebus lagi untuk di
antar ke rumahnya. Dikasih dia sedikit obat tidur sampai lelaki itu setengah sadar dan mau melayani gerakan nakal dari tangan Dewi di daerah sensitif. Hal ini terjadi beberapa kali, bahkan Vando kelihatannya mulai menikmati dan Dewi nggak pernah lagi nambahin obat tidur dalam sajiannya. Ternyata meski sudah nggak boleh ngambil orderan makanan, Jerry beberapa kali sengaja lewat di depan rumah Dewi karena kangen, tapi nggak berani ngubungin sebab handphonenya diawasin Kauni hampir 24 jam. Dia sering nih ngeliat Dewi mampir ke rumah Vando atau sebaliknya karena kan emang deketan. Terkadang si Jerry pura-pura beli minuman ringan di toko seberang hanya buat mengawasi karena dalam hatinya dia tuh masih sayang sama janda tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, Jerry langsung masuk ke rumah Dewi dan bilang ingin ngobrol masalah yang sangat serius. Perempuan itu nolak karena takut Kauni datang ke situ lagi entar malah berabe karena prinsipnya adalah mengganggu suami orang tapi nggak ada yang boleh tahu. Namun tetap aja Jerry maksa lalu mengancam Dewi kalau masih berani-berani masuk dan berlama-lama di rumah Vando maka akan dilaporin pada kepala lingkungan. Pokoknya Jerry cemburu karena udah ngintipin gerak-gerik cewek itu selama 2 mingguan terakhir. Dewi malah marah balik karena nggak suka diatur-atur. Dia pun ngancam akan lapor pada istrinya Jerry bahwa dia masih berani datang ke situ. Sempat saling argumen yang memanas sampai kemudian lelaki itu pun pergi dari sana sambil memaki-maki. Semingguan kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar jam 8 malam, Dewi keluar dari kediaman Vando sehabis nganter mie rebus dan langsung dihadang oleh Jerry saat baru masuk di gerbang rumahnya. Lelaki itu teriak menghina dengan bilang murahan, penggoda suami orang, pedagang gak tahu diri, serta hal lain yang menyudutkannya sebagai wanita. Suaranya itu sengaja dikuat-kuatin supaya didengar sama orang. Dewi ngerasa malu lalu masuk ke rumahnya yang diikutin sama Jerry. Selang beberapa menit kemudian, si Vando juga datang ke situ karena tadi kan dia sempat ngelihat perbuatan Jerry. Dia nanya ke Dewi apakah baik-baik aja, ada masalah apa. Malah Jerry mukul Vando sambil berteriak, "Jangan ganggu pacar saya." Lah, heran dong semuanya, sejak kapan Dewi pacaran sama Jerry? Bahkan kemudian si Jerry ngambil batu lalu memukul kepala Vando serta kepala Dewi sampai terluka, kemudian kabur dari sana. Keesokan harinya pada Sabtu siang sekitar jam 2 tanggal 7 September 2019, Dewi dan Vando mendatangi kediaman Jerry dan langsung bertemu dengan Kauni serta bapaknya. Diceritain semua apa yang dilakukan oleh pria tersebut tadi malam. Bahkan Dewi ternyata sempat yang merekam dengan kamera handphonenya saat si Jerry masuk ke rumah dan berteriak kayak orang kerasukan lalu memukul dia dan Vando pakai batu. Sekarang rencananya mau ngelapor polisi atas perbuatan anarkis lelaki itu. Jadi jangan kaget ya seandainya nanti ada petugas yang datang untuk menangkapnya. Setelah mereka pulang, Kauni nangis sejadi-jadinya dan mikir bahwa sang suami udah gak cinta sama dia. Kok bisa-bisanya Jerry ngaku sebagai pacar Dewi, lalu dirinya dianggap apa? Pak Edi coba menenangkan putrinya sambil menunggu sang menantu pulang dari toko sepatu. Dia juga emosi kalau Kauni sampai diperlakukan seperti ini. Kenyataannya menjelang sore hari, si Kauni malah pergi bilangnya mau ke rumah saudara untuk menenangkan diri. Makanya saat Jerry pulang pada pukul 8 malam nyariin istrinya nggak di rumah, langsung ngamuk karena makanan pun nggak ada di dapur. Pak Edi yang teriak lalu cerita mengenai kedatangan Dewi dan Vando. "Siap-siap aja polisi ntar mau ngejemput atas perbuatan kasarmu." Tapi Jerry nggak peduli dan malah ngomel kayak mertuanya. Setelah itu dia pun masuk kamar dan tidur tanpa mandi. Pak Edi masih ngoceh, tapi langsung dilempar pakai bantal oleh Jerry sambil bilang, "Berisik lu tua bangka, ikut campur aja." Lalu dia pun kembali tidur. Menjelang pukul 11 malamnya, ternyata Pak Edi nggak bisa menahan emosi yang udah memuncak dari tadi. Dia ragu-ragu mau ngelawan atau tidak karena tenaganya pun tidak sekuat dulu. Sampai akhirnya nekat mengambil pisau daging dari dapur, lalu menuju kamar menantunya yang tidak terkunci, menyerang ke bagian leher Jerry yang sedang tengkurap, lalu ke bagian pinggangnya. Sang menantu sempat terbangun dan menendang mertuanya sampai terhuyung ke lantai. Pak Edi masih sempat yang menyerang lagi ke bagian perut Jerry saat pria itu turun dari kasur hingga membuatnya langsung ambruk di lantai. Edi menangis lalu keluar rumah memanggil tetangga. Segera beramai-ramai membawa Jerry ke rumah sakit Anpuok dan dia pun menjalani perawatan kritis selama seminggu ditemani oleh istrinya. Sampai pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, lelaki itu pun menghembuskan nafas terakhir setelah sempat meminta maaf pada keluarganya.
Dari keterangan yang disampaikan oleh Dewi, sebenarnya dia ngaku ya dulu sempat menjalani hubungan teman tapi mesra dengan Jerry secara tersembunyi. Namun sejak istrinya datang mengamuk, yang gak mau lagi lah ganggu suami orang. Takut bikin heboh meski komplek perumahannya tidak begitu rame. Kayaknya tetangga lain juga cuekan sebab kebanyakan penduduknya adalah karyawan yang pulang malam langsung tidur. Ternyata si Jerry malah baper dan suka kepada perempuan itu. Dewi juga cerita bahwa Jerry sering curhat udah lelah dengan kehidupannya yang dicampuri oleh ayah mertua. Pak Edi terlalu banyak ngoceh dan mengatur, belum lagi pengeluaran untuk kesehatannya yang tidak sedikit dan ditanggung menantu. Keselnya lagi, setiap si Jerry ketahuan transfer uang untuk orang tuanya sendiri, pasti istri dan mertuanya ngamuk. Makanya belakangan jadi gerah hati. Lagi pula ada rasa bosan pada Kauni setelah berumah tangga hampir 5 tahun tanpa anak. Makanya pengen cari sensasi di luaran. Jadilah sama Dewi yang kemudian menjauh akibat dilabrak oleh istrinya. Dewi juga cerita ya belakangan ini berhubungan sama Vando sebagai teman tapi menguntungkan. Sama-sama suka dan menikmati tapi nggak ada niat menjalin asmara jangka panjang. Apalagi lelaki itu tahu bahwa si Dewi ini nggak akan bisa hamil. Ya langsung aja bebas mainnya tanpa pikir panjang. Segala gaya dan hasrat dikeluarkan. Toh nggak ada efek sampingnya. Si Dewi pun nggak keberatan, makanya lebih jago goyangnya dibandingkan lelaki tersebut. Keduanya tidak menyangka bahwa selama ini sering diintipin oleh Jerry yang kemudian ngamuk karena nggak terima Dewi dan Vando sering mendayung birahi bersama. Apalagi sekarang Jerry sudah diblokir, apa nggak makin sakit hatinya. Nekatlah dia main kasar, datang mukul-mukul pakai batu, makanya dilaporin kepada polisi. Mungkin ada yang bertanya kenapa Dewi dan Vando harus mampir ngasih tahu kepada Kauni dulu, kan bisa langsung ke kantor polisi. Karena perempuan itu ingin membuktikan pada istrinya Jerry bahwa selama ini bukan Dewi yang nyuruh-nyuruh datang ke sana, melainkan inisiatif lelaki itu sendiri. Soalnya Kauni nyebar gosip kemarin kan dengan mengatakan bahwa Dewi yang ngejar suaminya, padahal ya sama-sama suka. Berdasarkan keterangan pengacara Nguyen Tantu, kliennya yaitu Pak Edi memang sudah pikun dan mudah marah akibat menderita Alzheimer. Apalagi tahu bahwa menantunya berani berkhianat pada putri kesayangan. Si Jerry pun belakangan udah gak ada hormatnya lagi, bahkan berani meludahi mertua, membentak serta menghina dengan menyebutnya sebagai bocah tua gak ada manfaat. Pernah juga Pak Edi hampir kena gebok sampai diancam akan dititipkan ke panti jompo karena membebani hidup mereka. Jadi sebenarnya peristiwa ini merupakan akumulasi kemarahannya yang tidak terbendung lagi. Ujung-ujungnya ya dengan beringas dan tega menghabisi sang menantu yang gak punya rasa hormat. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 3 Februari 2020, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Bintuan menyatakan bahwa Pak Edi Uthui bersalah atas perengkutan nyawa Jerry Dat. Namun mengingat usianya sudah senja dan punya penyakit demensia, dia pun hanya disuruh untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Bintuan dengan tetap diawasi oleh pihak yang berwajib. Sayangnya pada bulan Agustus 2020 Pak Edi terkena virus pandemi hingga dia pun tutup usia di umur 73 tahun. Sementara kalau kita mundur ya ke bulan Februari 2020 saat sidang waktu itu, Dewi dan Vando juga terkena hukuman atas perbuatan tercela. Masing-masing divonis 20 minggu kurungan, namun kemudian sama-sama bayar jaminan jadi nggak sempat ditahan. Hal ini membuat Dewi kembali ke kota Haiphong di mana orang tuanya berada. Bagaimana menurut kamu? Apa kenakalan dan keliaran yang terjadi sama Dewi itu akibat rahimnya yang sudah diangkat atau karena trauma ditinggal oleh suaminya kemarin? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.